Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Berikut ini merupakan daftar isi dari presentasi mengenai organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Yang pertama, ada salam pembuka. Yang kedua, ada daftar isi bagian-bagian dari isi video. Yang ketiga, pengenalan singkat dari anggota kelompok 4. Yang keempat, ada opening. Yang kelima, perkembangan organisasi wanita masa pergerakan nasional. Yang keenam, inti materi, biografi pendiri dan tujuan dari organisasi yang dimaksud. Yang ketujuh, behind the skin. Yang ke-8, salam penutup. Perkenalan singkat dari anggota kami. Berikut ini merupakan perkembangan organisasi wanita masa pergerakan nasional. 6 organisasi wanita di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Yang pertama ada Organisasi Keutamaan Istri yang berdiri pada tahun 1904. Organisasi Perempuan Keutamaan Istri dibentuk pada tahun 1904 di Kota Bandung. Tokoh pelopornya bernama R. Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda yang ternama, yaitu R. Rangga Sumanegara dan R. A. Raja Permas di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Setelah ayahnya meninggal, ia tinggal bersama dengan pamannya. Ia menerima pendidikan sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya, meskipun sebelumnya ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat. Pada tahun 1899, ia pindah ke Bandung. Akhirnya pada tanggal 16 Januari tahun 1904, ia membuat sekolah yang dinamakan Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Tujuan dari didirikannya organisasi keutamaan istri yaitu untuk memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan kepada para kaum wanita agar dapat membaca, menulis, berhitung, dan meningkatkan keterampilan dalam hidup rumah tangga. Langkah yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut yakni dengan mendirikan Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Pada perkembangan selanjutnya, tidak hanya siswi-siswi dari Bandung saja yang berdatangan, tapi dari daerah lain turut ikut berpartisipasi seperti Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Yang kedua ada organisasi Putri Martika yang berdiri pada tahun 1912. Organisasi wanita masa pergerakan nasional kedua adalah Putri Martika. Didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Tokoh pelopornya adalah R.R. Rukmini, R.A. Sutina Joyo Pranoto, P.A. Subarudin, dan Sadikun Tondo Kukumo. Menurut sumber yang didapat penulis, organisasi ini merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuan dan tugas-tugasnya memberikan bantuan beasiswa dan bimbingan kepada kaum wanita dalam menuntut pelajaran maupun berpendapat di muka umum. Selain itu, organisasi ini juga rutin menerbitkan majalah tiap bulannya. Yang ketiga, ada organisasi Kartini Fonds. Organisasi Kartini Fonds atau Dana Kartini pertama kali dibentuk pada tahun 1912 di Kota Semarang. Didirikan oleh Konrad Sidervadiventer, salah satu tokoh politik etis, lahir di Dordrecht 29 September 1857 dan meninggal di Den Haag 27 September 1915. Beliau merupakan seorang pengacara Belanda, penulis tentang Hindia Belanda, dan anggota Dewan Negara Belanda. Ia dikenal sebagai juru bicara gerakan politik etis Belanda. Beliau tinggal di Suriname Street 20, Den Haag, bekas kediaman John Dricus Couperus, putranya penulis Louis Couperus, dan anggota keluarga yang lain. Pada tahun 1911, ketika surat-surat Kartini diterbitkan, Van Deventer sungguh terkesan, sehingga ia tergerak untuk menulis sebuah resensi secara panjang lebar sekedar untuk menyebarluaskan cita-cita Kartini yang cocok dengan cita-cita Deventer sendiri.
mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, memperjuangkan emansipasi mereka. Singkatnya, pada tahun 1912, organisasi Kartini Fonds resmi dibangun dan terletak di kota Semarang. Berdirinya organisasi ini merupakan realisasi politik etis. Melalui Kartini Fonds, berdiri sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Pada tahun 1913, berhasil mendirikan sekolah Kartini di kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Bogor. Di tahun berikutnya, berdiri juga di Surabaya, Malang, Madiun, Pekalongan, Rembang, dan Cirebon. Yang keempat, ada organisasi KAS atau kepanjangannya Kerajinan Amal Setia. Tokoh pelopor dari berdirinya Sekolah Kerajinan Amal Setia adalah Ruhana Kudus, perempuan kelahiran Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 20 Desember 1884. Upaya awal Ruhana pada bentuk pendidikan yang lebih terorganisir datang pada tahun 1905 ketika ia mendirikan sekolah artisanal di Koto Gadang. Pada bulan Februari 1911, Ruhana memutuskan untuk mendirikan sebuah perkumpulan pendidikan perempuan yang lebih terorganisir, bernama Kerajinan Amal Setia. Dengan sekolah yang khusus bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dan kerajinan anak perempuan di luar tugas-tugas rumah tangga biasa, serta membaca tulisan Jawi dan Latin serta mengelola sebuah rumah tangga. KAS merupakan sekolah keterampilan khusus bagi para wanita. Berdiri pada tanggal 11 Februari 1911. Melalui sekolah ini, ia mengajarkan berbagai keterampilan mulai dari baca, tulis, pendidikan agama, budi pekerti, serta mengelola keuangan. Menurut Ruhana Kudus, diskriminasi terhadap kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan adalah tindakan yang harus dilawan. Saat mendirikan KAS, ia mendapat berbagai masalah baik di kalangan pemuka adat maupun masyarakat sekitar. Namun, dengan semangat juang tinggi, ia tetap gigih dan yakin dengan apa yang sedang diperjuangkannya. Pikat atau percintaan ibu kepada anak turunannya. Organisasi percintaan ibu kepada anak turunannya didirikan oleh tokoh bernama Maria Yosipin Catherine Maramis. Maramis menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun ketika kedua orang tuanya terserang penyakit dan meninggal satu demi satu dalam waktu singkat. Paman Maramis, Rotin Sulu, membawa anak-anak itu ke Maumbi, di mana dia menjadi bupati dan membesarkan mereka setelah kematian orang tua mereka. Setelah pindah ke Manado, Maramis mulai menulis opini di sebuah surat kabar lokal bernama Sahaja Siang. Dalam artikel tersebut, ia mengemukakan pentingnya peran ibu dalam unit keluarga. Ia menekankan bahwa perawatan dan kesehatan keluarga adalah tanggung jawab ibu. Pendidikan awal seorang anak juga datang dari sang ibu. Menyadari perlunya membekali remaja putri untuk perannya sebagai pengasuh keluarga, Maramis dengan bantuan beberapa orang lain mendirikan sebuah organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya atau PIKAT pada tanggal 8 Juli 1917. Tujuan dari didirikannya organisasi PIKAT. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengajar perempuan dengan pendidikan tingkat sekolah dasar hal-hal keluarga, seperti memasak, menjahit, perawatan bayi, dan kerajinan tangan. Organisasi ini kemudian berkembang begitu pesat di Indonesia, ditandai dengan berdirinya cabang-cabang di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Malang, Balikpapan, Magelang, dan lain-lain. Selain berhasil mendirikan PIKAT, Maria Walanda Maramis juga berhasil mendirikan Whole Soul School PIKAT, atau sekolah rumah tangga untuk gadis-gadis, khusus siswi yang telah lulus sekolah dasar. Organisasi yang terakhir yaitu Aisyah yang didirikan pada tahun 1917. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah lahir di Kauman, Yogyakarta 3 Januari 1872 dan meninggal di Kauman, Yogyakarta 31 Mei 1946. Nyai Ahmad Dahlan adalah tokoh emansipasi perempuan
istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada tahun 1914, ia mendirikan Suku Trisno. Dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut diskusikan maknanya. Segera, ia mulai berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas isu-isu perempuan. Dengan mengajarkan membaca dan menulis melalui Suku Trisno, pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah kolonial. Bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Suku Trisno sebagai kelompok perempuan. Menolak proposal pertama, Fatimah, mereka memutuskan mengganti nama menjadi Aisyah, berasal dari nama istri Nabi Muhammad, yakni Aisyah. Kelompok baru ini diresmikan pada tanggal 22 April 1917 dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai kepala. 5 tahun kemudian, organisasi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Dia juga berkobat menentang kawin paksa. Peran penting Aisyah adalah untuk memajukan pendidikan umum dan agama para kaum wanita. Kegiatan lainnya seperti menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan, serta memelihara anak yatim. Dibentuknya Aisyah tentu memberikan manfaat bagi kaum wanita agar dapat berperan aktif dalam pergerakan nasional di Indonesia pada masa itu. Saat ini, organisasi Aisyah masih berdiri kokoh memperjuangkan wanita. Wujud nyata yang dapat kita lihat yaitu didirikannya ribuan TK, SD, hingga perguruan tinggi. Berikutnya merupakan penayangan behind the scene proses pembuatan video dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila sekiranya ada kesalahan kata atau informasi yang kurang tepat. Akhir kata, kami ucapkan Pramu Santi. Om Santi Santi.